Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih hari ini boleh join di ngobrolin perkara iman. Dan terima kasih Romi Im dari Bandung jauh-jauh boleh siapkan sebuah tulisan dan kita akan diskusikan nanti ditanggapi sama Bernard. Ya, sebelum kita mulai, kita akan doa dulu. Minta siapa ya? Bernard deh doain Melki itu ulang tahun. Oke, ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu bagi kami bersama-sama belajar, berdiskusi bersama-sama di dalam media ini. Kiranya Engkau yang boleh tetap menolong, menuntun kami dalam setiap pembicaraan, sehingga kami dapat saling belajar, saling memperkaya dalam pemahaman kami. Kami juga bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan bagi saudara kami, Melki, yang boleh berulang tahun di hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam pelayanannya, juga beserta keluarganya. Dan kami berdoa memohon tuntunan-Mu bagi dia di dalam setiap rencana yang akan dikerjakan, dalam setiap rencana pelayanan yang dibuat, kiranya semuanya boleh berjalan surut dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima Oke. kasih, Terima kasih. Sama-sama. Mengawali, Romi silakan menceritakan tentang konsepmu berkaitan dengan pasar gereja virtual nih. Ya, oke. Selamat malam semuanya kepada rekan-rekan host yang mengatur semuanya. Terima kasih. Terus kepada semua partisipan mungkin yang hadir hari ini, terima kasih. Kita akan diskusi ya. Sebenarnya ini materi ini cukup akademis begitu, tapi ya berharap diskusi kita tidak terlalu di awan-awan begitu. Jadi nanti bisa diskusi yang jauh lebih praktis. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan jauh lebih mendasar itu baik. Dan saya juga thank you kalau nanti akan diresponi atau mungkin ditanggapi oleh penginjil Michael ya. Nanti penginjil Michael akan tanggapi kenapa harus ada pemerasaran penanggap. Ini akan menolong supaya diskusi akademisnya bisa jalan. Jadi saya tidak merasa bahwa apa yang saya sampaikan pasti benar, tapi juga ditanggapi oleh dari sisi akademis dengan penginjil Michael. Lalu nanti setelah ditanggapi baru muncul ke floor, dan di floor partisipan bisa ikut sama-sama merumuskan atau bisa berdiskusi begitu ya. Sehingga nanti kebanyakan biasanya webinar itu kan satu arah gitu ya. Satu arah, jadi pemerasaran, kasih materi dan lain sebagainya, lalu yang audiens diam aja begitu ya. Kadangkala pemerasaran bisa salah gitu ya. Jadi diskusinya supaya bisa bolak-balik. Baik, yang kita akan bicarakan hari ini pasar gereja virtual. Perkenalkan, saya Romi dari Bandung. Saya sekarang aktifnya jadi guru BPK ya, guru sekolah anak SMA sebenarnya, BPK penabur ya. Saya mungkin ada di antara ini partisipan yang anak penabur atau mungkin juga guru atau mungkin juga lulusan alumni. Saya jadi dari BPK Penabur Bandung, ngajar pendidikan agama Kristen dan juga sosiologi. Nah, jadi makanya materinya seputaran itulah ya. Ada teologinya, tapi ada budayanya juga. Oke, salam kenal untuk kita semua. Materi ini tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 15 menit saya akan selesaikan karena waktu, supaya nanti bisa berbagi dengan penginjil Michael. Saya akan mulai saja ya, Koroni ya, sebagai host. Nanti minta ditolong di scroll-scrollkan ya. Ya, tema kita itu namanya pasar gereja virtual ya. Ini slide yang kedua ini. Slide yang kedua, saya akan baca, next slide. Agama dan konteks budaya itu saling berelasi menciptakan sebuah bentuk baru. Jadi memang banyak orang itu lihat dalam buku-buku selalu gereja, lalu di sisi sebelah sana ada budaya begitu ya. Agama, lalu di sisi sana ada budaya. Dia lupa bahwa sebenarnya agama, gereja itu bagian dari budaya. Dia itu tidak bebas nilai budaya, dia itu bentukan budaya. Apa tandanya dia adalah bentukan budaya? Ritual dia, terus lagu-lagu dia, bahasa dia, dan lain sebagainya, itu semua terpengaruh dengan budaya. Budaya lokal, budaya setempat di mana agama itu ada. Sehingga kalau kita melihat secara garis besar, tahapan-tahapan sejarah itu, maka kita akan lihat gereja itu bentuknya beda-beda juga. Ya.
gereja, walaupun dia gereja reform yang sama gitu, asas doktrinnya sama, tapi ketika reform itu turun di Belanda, reform itu turun di NTT, reform itu jatuh di Manado, reform itu berkembang di Jakarta, itu jadinya beda sekali. Ya, kenapa? Karena memang konteks budaya itu mempengaruhi dia. Nah, ini yang saya bilang dia berelasi ya. Kalau dia berelasi, maka kalau istilah hubungan internasional itu namanya globalisasi, yang satu glokalisasi. Glokalisasi itu artinya konteks lokal itu mempengaruhi yang di atasnya. Sehingga bentuknya itu jadinya macam-macam. Dia menciptakan bentuk baru. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah di mana perkembangan budaya sampai titik teknologi itu sangat masif begitu ya. Teknologi berkembang, orang sudah di mana-mana pegang handphone dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita disodorkan sebuah fenomena baru tentang bagaimana gereja itu masuk ke ruang virtual. Kalau dulu waktu saya tulis tugas akhir di tahun 2000 mungkin 2016 itu, saya searching beberapa gereja virtual. Waktu saya sharingkan tentang gereja virtual, banyak orang merasa itu sesuatu yang aneh gitu ya. Gereja kok harus virtual begitu ya? Gereja yang alamiah ini gimana begitu? Dan saya dapati hanya 3 gereja virtual pada waktu itu, yang notabene tiap minggu itu khotbah secara virtual, lalu nanti juga membuka link-link persembahan secara virtual. Itu hanya beberapa gereja. Waktu itu saya ingat ada 2 di Amerika, 1 di negara mana saya lupa juga ya. Sedangkan di Indonesia, di sana-sini cuma publikasi gereja. Tapi yang melaksanakan ibadah secara virtual, itu jarang sekali. Di tahun 2016. Tapi sekarang karena corona, semua gereja masuk ke ruang virtual. Ya, ini yang saya katakan akhirnya menciptakan bentuk yang baru. Next slide. Ya, teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya kasih ini panduan mungkin untuk dipikirkan ya. Orang naik mobil, orang naik motor, naik perahu, naik sepeda atau jalan kaki, itu semuanya bergerak begitu ya. Transportasi yang berbeda-beda. Tapi orang naik mobil sama naik motor, itu sensasinya beda. Ya, orang contoh ya, orang jalan kaki, dia akan bisa melihat banyak hal yang makro, yang kecil, yang dekat dengan dia, karena dia akan lihat dengan baik. Orang naik sepeda motor, dia akan lebih cepat. Bayangkan seandainya kalau umpamanya kemarin waktu ikut seminarnya Pak Yuzo itu, kasih ilustrasi ini juga ya. Jadi kalau hujan di luar, otomatis kita buka payung keluar rumah. Atau kalau umpamanya di depan rumah kita ada sungai, kita harus pergi ke daerah tempat kayak di Kalimantan itu, jadi naik speedboat atau naik ketinting itu naik perahu. Tapi perahu itu akan berhenti dan kita harus melanjutkan dengan jalan kaki. Jadi naik motor, terus naik mobil, naik perahu, naik sepeda, jalan kaki, itu semuanya itu punya ini ya, punya semacam budaya yang kalau istilah saya ini do and undo ya. Sama kayak teman-teman kalau nulis email sama dengan tulis surat cinta secara literal begitu, itu 2 hal yang berbeda sekali. Ada hal yang ditambahkan kalau Bapak Ibu atau teman-teman tulis email, dan ada hal yang dibatasi. Contoh ya, kalau Bapak-Bapak atau teman-teman sekalian nulis email, kalau ada salah ketik kan gampang dihapus ya. Dihapus itu gampang sekali. Tapi kalau sudah tulis surat cinta pakai tulisan tangan, itu kan tidak bisa dihapus lagi. Jadi, baik tulis surat cinta dengan tulisan tangan, baik tulis dengan email, ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Nah, ini yang saya mau katakan dengan ilustrasi ini, bahwa media virtual, ketika gereja masuk ke ruang virtual, itu ada hal yang di-undo di sana. Tapi ada hal yang di-do di sana. Artinya ada hal yang tidak bisa dibuat di dunia alamiah, yang bisa dilakukan di dunia virtual. Tetapi ingat baik-baik bahwa ketika masuk ke ruang virtual, ada hal yang lebih di dalam ibadah yang offline, yang tidak mungkin bisa dilakukan di dalam ibadah yang virtual. Jadi ini konsep budaya selalu begitu ya geraknya. Nah, ini seorang pemikir budaya lain bernama Marshall McLuhan mengatakan demikian. Medium is the message. Ini kalimat yang terkenal sekali. Waktu itu McLuhan sedang mengkritik tentang di mana orang-orang suka sekali nonton televisi. Jadi sasarannya waktu itu banyak kritik tentang televisi. Jadi dia mau katakan bahwa yang menjadi masalah itu ketika dia masuk ke sebuah medium, ketika dia masuk ke sebuah bentuk budaya, dia berubah gitu ya. Berubah sehingga memproduksi sesuatu yang benar-benar berbeda dengan apa yang kita pikirkan.
Nanti lebih lanjut kalau ada pertanyaan atau mungkin ditajamkan oleh penginjil Michael nanti ya. Ini jargon-jargon ala akademis. Oke, sekarang next slide dulu supaya waktunya bisa di-shortcut. Nah, ini yang istilah yang banyak dipakai dalam pemikiran media. Ini kata-kata ini dituliskan oleh seorang filsuf Prancis namanya Jean Baudrillard. Ya, Jean Baudrillard ini pakai istilah yang disebut dengan simulasi simulakra. Simulasi simulakra itu saya nggak usah baca di situ, tapi kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pergi ke Dufan, dunia fantasi gitu ya, terus lihat sebuah peta di sana ya. Waktu lihat sebuah peta di sana, teman-teman akan membayangkan apa yang akan teman-teman pergi atau kunjungi di dalam Dufan itu. Nah, bayangan tentang apa yang akan kita kunjungi, bayangan yang muncul yang masuk ke kepala kita waktu kita lihat peta, itu yang disebut dengan simulasi. Ya, disebut simulasi kenapa? Karena bayangan itu kita belum pergi lihat itu wahana, kita belum naik itu wahana, tapi bayangan dia itu sudah ada di kepala kita. Jadi realitas tentang apa yang akan kita jumpai itu lebih dulu masuk ke kepala kita karena melalui media yang ditampilkan oleh peta itu. Jadi realitas yang sesungguhnya yang gimana? Apakah realitas yang digambarkan oleh peta atau realitas yang sesungguhnya yang akan kita jumpai? Nah, itu terjadi sebuah proses yang disebut simulasi. Nah, simulakra ini kurang lebih perpanjangan, artinya di mana orang itu akhirnya sampai bingung membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Ya, contoh kalau kita nonton film ya, kadang-kala kita benar-benar bingung sekali, benar nggak itu ada atau tidak. Atau kalau dalam teori yang lain, biasanya orang bilang begini ya, kamu pernah mikir nggak dinosaurus itu benar-benar ada atau tidak? Ya, banyak orang kan bisa bilang, benar ada, yakin ada. Tapi pertanyaannya kita nggak pernah lihat dinosaurus kan? Nah, itu yang dikatakan sebuah simulasi yang muncul di kepala kita karena adanya sebuah penanda yang muncul seperti map itu. Jadi yang saya mau katakan, ketika kita masuk ke dunia virtual, yang keluar, yang menjumpai kita, ketika kita nonton sebuah tayangan, ketika kita lihat sebuah ibadah online, yang muncul, yang masuk ke dalam citra visual kita, itu prosesnya bukan proses yang representasinya yang benar-benar natural. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam sebuah medium virtual, lalu dia keluar representasi masuk ke tontonan atau masuk ke mata kita. Saya mau katakan bahwa kebanyakan simulasi yang keluar atau representasi yang keluar, itu semua representasi budayanya budaya citra ya. Artinya apa? Contoh begini ya, saya katakan dalam artikel saya itu, kita nggak pernah tahu kan, sebelum orang ibadah online, di belakang sana kan harus pakai baju apa, kostumnya harus apa, harus mungkin ada penata riasnya, atau mungkin begini. Nah, semua yang ditampilkan di dalam ibadah online itu, pertanyaannya asli atau palsu? Ya kan? Itu terjadi simulasi, terjadi simulakra di situ ya. Asli atau palsu? Kalau kita bilang asli, real time kita lihat asli. Tapi sekarang saya mau katakan, yang asli itu dibentuk, dikonstruk, yang asli itu dicitrakan nggak? Jawabannya iya, dicitrakan. Maka citra gereja yang real itu yang mana? Nah, di sini asli dan palsunya bercampur. Jadi realitas virtual itu punya semacam kelemahan seperti itu. Ya, next slide. Nanti yang praktisnya silakan ditanyakan ya. Next slide. Nah, saya punya 3 hal yang mungkin kita pikirkan ketika gereja menjadi sangat masif di dunia virtual. Ya, yang pertama, ketika pandemi ini selesai, ketika semua orang bisa pintu gereja dibuka kembali, pertanyaannya apakah gereja akan berhenti untuk bermain atau untuk mempublikasikan atau untuk menyelenggarakan ibadah virtual? Jawabannya tidak. Yang pertama saya katakan digital question. Digital question artinya apa? Bayangin saja ya, gereja itu untuk membuat sebuah ibadah virtual, dia kan beli alat-alat banyak. Dia lakukan pelatihan-pelatihan. Dia beli channel yang berbayar itu. Dan juga jemaat itu sudah biasa. Artinya semua kemampuan, bakat, kecerdasan digital jemaat itu bertambah. Bahkan penyelenggara ibadah pun itu bertambah. Maka saya yakin banget gereja itu pasti tidak akan berhenti. Akan terus ada,
Karena dia bilang sayang sekali kalau sudah investasi besar-besaran di segala piranti dan juga perangkat untuk menyelenggarakan ibadah virtual, kenapa tidak diteruskan saja begitu? Toh jemaat juga sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Yang kedua, yang perlu dipikirkan juga adalah apa? Masalah identitas. Gitu ya. Kalau di ibadah virtual, teman-teman akan menjumpai banyak jemaat termasuk saya juga yang kadangkala kalau ibadah itu bukan di satu tempat. Kalau saya jemaat GKY, oke, saya mungkin mengunjungi link ibadah GKY gitu ya. Tapi kadangkala saya bisa lihat ibadah GKY, saya juga bisa lihat ibadah di gereja lain. Sehingga identitas keanggotaan gereja itu menjadi sangat cair, bukan? Hari ini kita adalah anggota jemaat GKY, anggota jemaat Hokim Tong, anggota jemaat GRII, tapi dalam waktu yang sama, kita juga bisa berubah dan kita bisa menikmati portal atau mungkin link-link ibadah dari gereja yang lain. Nah, ini yang problem yang kedua, identitas keanggotaan gereja menjadi sangat cair. Nah, kalau identitasnya menjadi cair, pertanyaannya menjadi untung atau rugi untuk kita. Sebagai orang yang melayani di gereja, maka kalau mau dikatakan ini kesempatan. Contoh ya, kalau umpamanya gereja Bapak Ibu, Saudara sekalian menyelenggarakan ibadah online, lalu tayangkan ibadah online. Yakin nggak bahwa 100% yang ikut ibadah online di portal virtual kita itu adalah jemaat dan anggota gereja kita? Jawabannya tidak, karena tadi identitasnya cair. Jadi kemungkinan besar orang akan datang dari gereja-gereja lain. Baik dia shopping, dia cuma ingin lihat-lihat saja, atau mungkin dia field trip dan lain sebagainya. Tapi ini membentuk sebuah iklim di mana keanggotaan itu menjadi cair sekali. Dan ini menarik bagi orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Karena anak muda, generasi milenial itu budayanya kan tidak mau dibatasi gitu. Sehingga dengan identitas yang cair itu, dia bisa beribadah di sana-sini dan di sana-sini. Dengan begitu leluasa. Nah, yang ketiga yang menjadi sorotan, kalau ibadah ini terus dijalankan dengan model virtual, apa yang terjadi? Yang terjadi ya pasti komodifikasi. Sebelum saya jelaskan komodifikasi, mungkin ada catatan sedikit slide selanjutnya. Komodifikasi itu secara pengertian begini ya, karena ini istilah akademis. Ya, komodifikasi adalah transformasi barang, jasa, gagasan, dan orang menjadi komoditas atau objek dagang. Jadi nilainya itu berubah menjadi nilai ekonomis. Menurut Arjun Appadurai, komoditas pada dasarnya adalah apapun yang dimaksudkan untuk ditukar, atau objek apapun yang memiliki nilai ekonomi. Jadi komodifikasi itu bisa terjadi di dalam sirkulasi ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu ketika masuk di ruang virtual itu yang tadi itu ya, medium is a message itu, ruang virtual itu medianya media untuk sangat kapital sekali. Jadi ketika ibadah masuk ke ruang virtual, maka pasti cepat atau lambat, sekarang mungkin belum terlalu terasa ya, tapi cepat atau lambat proses komodifikasi, komoditas dan modifikasi ini akan terjadi. Contoh ya, saya mau katakan beberapa model komodifikasi yang terjadi, contoh kayak begini. Seandainya saya mau jualan gitu ya, saya pemasang iklan. Saya lihat nonton ibadah 2 jam begitu ya. Tapi nonton aja, natap ibadah, tiba-tiba saya tertarik untuk pasang iklan. Pertanyaannya, gereja ACC enggak kalau saya pasang iklan? Saya bayar mahal untuk gereja, saya kasih sumbangan untuk gereja, tapi iklan saya muncul selama ibadah online. Bisa enggak? Pasti bisa. Kenapa? Karena pertama, gereja kan nggak rugi apa-apa juga. Kalau umpamanya pasang iklan di pojok kanan atau pojok kiri, dan tidak terlalu bermasalah. Nah, ini yang terjadi komodifikasi, bukan? Terjadi ada sirkulasi ekonomi. Yang awalnya hanya mau ibadah, tapi karena ada desakan dari semua pebisnis atau orang-orang yang berusaha di komoditas, maka itu bisa menjadi semacam proses komodifikasi di dalam ibadah-ibadah virtual itu. Yang kedua, mungkin coba kalau kita bayangkan lebih jauh ya. Bayangkan lebih jauh, ternyata ibadah online ini masih tetap ada. Dan banyak gereja melakukan itu. Maka ada semacam algoritma yang ada di dalam dunia virtual, di mana segala sesuatu kalau bisa dibuat lebih praktis. Dibuat lebih praktis dalam bentuk seperti apa? Ya digabungkan saja. Kayak kalau teman-teman lihat situs breadstory.com atau mungkin Tokopedia atau Shopee begitu, itu kan logikanya konvergensi sekali, sangat terpusat sekali. Jadi kita klik satu tempat dan kita bisa dapatkan semua. Nah, bayangan saya
kalau ibadah virtual terus ada, lalu akan terjadi proses yang seperti itu juga. Lalu dalam satu bagian, di mana portalnya disediakan, tempatnya disediakan, dan gereja-gereja pada kumpul di situ semua. Jadi orang yang mau beribadah tinggal pilih aja, tinggal ngeklik, hari ini saya mau ngeklik pergi ke gereja A. Hari ini pembicara di gereja B bagus, saya ngeklik. Nah, proses-proses seperti ini tentunya tidak lepas dari nilai tukar, bukan? Selalu ada nilai ekonomis di dalamnya. Belum lagi kalau pengunduhan aplikasi. Banyak gereja ya punya aplikasi sendiri, dan ketika aplikasi diunduh, itu juga punya sirkulasi ekonomi di dalamnya. Kemarin lihat konsernya Lady Gaga, itu dapat konser virtual, tetapi mendapatkan pembayaran bayar tiket besar sekali ya, walaupun disumbangkan untuk bantuan di WHO, tetapi saya membayangkan ya, kalau gereja-gereja yang baik, gereja-gereja yang pengkhotbahnya bagus, gereja-gereja yang ibadah virtualnya baik, suatu saat ketika dia bilang begini, kamu mau akses, yang penting kamu bayar dulu gitu ya. Dan kenapa? Karena sekarang kan persembahan-persembahan yang ditawarkan secara sukarela, belum tentu orang mau bayar persembahan kan. Nah, pemasukan gereja dari mana? Nah, maka proses komodifikasi ini pasti terjadi. Karena mediumnya itu adalah medium virtual. Nah, ini menjadi tantangan ya. Maka pertanyaan saya terakhir, next slide. Ya, next slide. Ini sudah dijelaskan. Pertanyaan saya yang terakhir, sampai bagian belakang saja karena waktunya. Nanti saya jelaskan kalau ada yang tanya ya. Ya, bagaimana merespon bentuk baru gereja ini? Ya, jadi tadi di atas ada artikel yang ditulis oleh 3 orang di Singapura. Dia katakan bahwa spiritualitas itu atau gereja itu punya potensi besar untuk terjadi proses komodifikasi. Kenapa? Tidak masuk ke ruang virtual saja. Kalau di Singapura itu orang satu building, satu tempat itu, di dalam ada gereja, yang punya gedung ini gereja. Terus gereja ini di depan ada Bread Talk, di depan ada Dunkin Donuts, ada Starbucks dan lain sebagainya. Jadi orang beribadah itu maunya di dalam sebuah ruang yang hibrid di mana semuanya ada. Jadi semua perilaku konsumsinya ada di sana. Dia makan, dia nonton, dia lihat, dia dengar. Nah, gereja itu punya potensi untuk terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana merespon bentuk gereja ini? Mungkin sebelum lebih jauh nanti penginjil Michael tanggapi dulu ya. Nanti kalau ada yang saya lupa nanti saya sampaikan. Makasih. Makasih, Koroni. Oke, makasih penginjil Romi. Apakah penginjil Michael langsung mau respon? Oh, boleh langsung iya. respon Boleh ya? aja ya, Michael. Saya Oke. langsung aja ya. Saya cari ya. Silakan Mike, langsung aja kan hafal slide-nya. Oh iya, aku langsung aja deh. Jadi terima kasih untuk Koroni sama Melki yang kasih kesempatan untuk berbagi, termasuk untuk menanggapi ini artikelnya Romi ya tentang pasar virtual gereja. Jujur sebenarnya saya memang belajar bidang yang berbeda dengan Romi. Jadi meskipun kami sekolah lanjutan berasal dari universitas yang sama, tetapi memang bidang yang saya tekuni jauh berbeda dengan yang ditekuni sama Romi. Jadi ketika menanggapi ini maka sangat-sangat harus membaca lagi, dan tanggapan tadi presentasi ya baru selesai ini, jadi mungkin agak sedikit kacau untuk presentasi. Dan saya mungkin tidak akan menanggapi semua, tapi saya akan menanggapi 2 saja, yaitu tentang komodifikasi dan tentang nanti saya akan masuk dengan pandangannya satu dari Pak Bambang Sugiharto. Ya, boleh minta tolong lanjut, Koroni. Jadi saya sendiri menyadari bahwa memang dalam komodifikasi agama itu memang sudah lama terjadi, dan karena saya belajar dari perspektif historis, maka saya menemukan bahwa dalam sejarah gereja juga sebenarnya sudah terjadi yang namanya komodifikasi. Misalnya kalau dalam sejarah reformasi ya itu penjualan surat indulgensia yang sempat diprotes oleh Martin Luther.
Jadi bagaimana konsep pengampunan Allah itu diperjualbelikan pada masa itu, dan itu yang sempat diprotes. Tetapi itu sudah terjadi. Nah, sekarang kalau melihat ya seperti ini mungkin. Jadi ada industri musik, buku rohani, film rohani, apalagi ada aplikasi atau kanal media, baik melalui YouTube. Dan ini ketika saya bilang layanan gereja, tidak harus berarti gereja yang membuat, karena siapa saja bisa membuat hal itu. Dan karena memang terbuka ruang yang sangat besar untuk hal itu. Boleh minta tolong lanjut lagi, Koroni. Jadi kalau melihat dalam komodifikasi agama, ya yang saya temukan begini, bahwa industri kebudayaan itu justru yang menentukan tatanan nilai. Ada perubahan di situ, dan penekanannya adalah pada nilai tukar. Nilai tukar yang dimaksud tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Romi, jadi nilai tukar ekonomi daripada nilai guna. Nah, tujuannya apa ya? Untuk menggapai audiens, untuk menggapai viewers, kepada supaya dia tertarik kepada gerejanya. Saya menanggapi karena judulnya artikel itu adalah pasar virtual gereja. Jadi bagaimana gereja membranding, mempromot dirinya, dan mencoba membuat segala sesuatu itu untuk bisa menggapai audiens. Nah, jadi kalau melihat dalam komodifikasi ini, saya temukan beberapa pemahaman bahwa konsumen dipancing kepada agama, dengan layanan tertentu, dengan janji nanti kamu akan mendapatkan manfaat. Tetapi itu yang terjadi. Ya, boleh minta tolong lanjut kok. Nah, maka saya mungkin cepat saja. Jadi bagaimana menyikapi, karena tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Romi. Jadi ada praktek komodifikasi, ada penekanan nilai tukar ekonomi daripada nilai guna, dan gereja juga tidak imun dari hal itu, karena gereja juga melakukan komodifikasi ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya nanti? Jadi ini hanya menggemakan kembali dari pertanyaan Romi tadi. Lalu yang kedua yang ingin saya tanggapi ini, dari perspektifnya Bambang Sugiharto, saya menemukan ini mungkin berkaitan dengan simulasi dan simulakra yang tadi dijelaskan oleh Romi dengan konsep hyperrealitasnya. Bahwa juga ada satu yang namanya fantasmagoria. Fantasmagoria ini adalah satu keadaan dalam budaya visual di mana dipenuhi dengan aneka imaji dan narasi, bahkan viewers itu atau konsumer itu dikepung dengan berbagai fantasmagoria. Nah, fantasmagoria ini apa? Kalau menurut Bambang Sugiharto, itu adalah pesona benda, pesona citra, berita, dan seterusnya itu, termasuk bahkan pesona kesalehan. Nah, saya kira di dalam pasar virtual gereja itu juga nampak nanti, baik di dalam bagaimana pelaksanaan ibadahnya secara virtual, bagaimana mengemasnya, dan bagaimana semuanya itu terjadi di dalam pesona kesalehan juga nampak di situ. Tetapi menurut Bambang Sugiharto, bahwa fantasmagoria ini mengagumkan, magis, tetapi nampaknya ada ilusoris di situ, ada permainan tampilan permukaan belaka. Jadi citra kesuksesan, pesona kesalahan muncul, tetapi nampaknya itu hanya di permukaan dan itu ilusi. Nah, nanti mungkin saya minta pendapatnya Pak Romi di sini untuk hal itu. Boleh minta tolong lanjut lagi, Koroni. Nah, lalu, oh iya, jadi sebenarnya begini, saya mungkin balik dulu. Jadi persoalan yang saya temukan di dalam fantasmagoria itu adalah ini. Boleh minta tolong balik lagi, Koron. Maaf. Jadi dengan berbagai aneka imaji dan narasi itu, Bambang Sugiharto gambarkan itu seperti hidup kita itu seperti penuh pesona, seperti pasar malam, seperti sirkus yang tidak berkesudahan, dan ada overstimulasi karena begitu banyak, tetapi semuanya itu berjalan tanpa arah. Karena kita dikepung, dibanjiri terus-menerus dengan imaji dan narasi itu. Akan begitu banyak imaji narasi yang saling ingin muncul ke permukaan layar, tetapi karena begitu banyak, jadi seakan-akan berjalan tanpa arah. Nah, ini yang jadi persoalannya, karena ada semacam jebakan di situ, ada semacam jebakan mesin hasrat untuk mencoba memenuhi semuanya itu. Nah, apakah itu mungkin terjadi, tapi nanti saya akan meminta pendapat dari Pak Romi di situ. Nah, lalu minta tolong lanjut lagi, Koran. Lalu yang kedua adalah yang saya temukan dari pandangan Bambang Sugiharto adalah ini, bahwa
budaya visual, dia katakan ini adalah satu gambaran budaya pasar imaji, tetapi sesungguhnya tidak netral. Jadi mungkin orang bilang mediumnya netral, tetapi sebenarnya tidak. Karena di dalam situ, kalau secara lebih mendalam lagi ditelusuri, maka menurut Bambang, akan menemukan yang namanya rezim kebenaran, atau nanti dibilang salah satu tokoh adalah rezim visual. Maaf, ini mungkin istilahnya terlalu teknis, tetapi maksudnya begini. Jadi di dalam pasar imaji virtual, pasar imaji itu ada dua, paling tidak ada dua rezim atau dua pihak yang coba mengendalikan arahnya pasar ini. Nah, yang pertama, salah satunya itu adalah agama. Ya, Pak Bambang juga menyebutkan yang lain, ada misalnya sains dan yang lain semua. Tetapi saya, karena tema kita pasar virtual gereja, maka saya menyebut agama. Agama mencoba mengendalikan pasar imaji ini dengan cara, saya sebutnya di situ siasat normalisasi. Jadi siasat normalisasi itu maksudnya adalah bagaimana agama mencoba menyebarkan segala klaim tentang perilaku dan pandangan yang dianggap ideal, yang sehat atau berbahaya, manfaat mudarat, haram atau halal. Jadi misalnya seperti dalam khotbah atau mungkin beberapa tokoh gereja gitu ya, mencoba membuat kanal YouTube atau membuat klip video yang disebarkan secara virtual dan mencoba memaparkan pandangan mereka. Ini loh pandangan teologi yang seperti ini, yang benar, yang bermanfaat, yang itu berbahaya, atau yang seperti ini yang harusnya kalian hidup. Jadi bagaimana dengan semuanya itu, harapannya adalah baik si produsen ini, entah itu gereja atau misalnya tokoh-tokoh tertentu, itu mencoba untuk menormalisasi atau ingin mengendalikan, atau mungkin bahasanya terlalu gimana ya, atau ingin menundukkan konsumer itu kepada satu perilaku tertentu atau kepada satu pandangan tertentu yang dia paparkan. Jadi ini loh, dan dia berusaha menancapkan hegemoni di situ. Nah, persoalannya begini, di dalam pasar virtual atau di dalam pasar imaji ini, konsumernya tidak pasif, atau mungkin kata kasarnya konsumernya tidak bodoh. Bahkan ditemukan cenderung aktif, atau bahkan mungkin hiperaktif. Karena kenapa? Karena dalam ruang visual ini ada kebebasan berpendapat di situ, jadi meskipun mungkin saya membuat kanal YouTube atau video tertentu tentang satu pandangan teologi misalnya gitu ya, tapi ada orang lain yang setelah menonton bisa kemudian membuat pandangan yang berbeda. Jadi karena mereka bisa bahkan mungkin mencoba untuk menentang atau bagaimanapun itu, tetapi akhirnya bahkan ditemukan oleh Pak Bambang, di samping ngomong jangan-jangan juga hiperaktif. Karena semua begitu banyak pertentangan, dan sehingga akhirnya jadi noise yang chaos dan membingungkan. Orang-orang yang konsumen kemudian jadi, ini yang benar yang mana? Menurut si A atau menurut si B? Ya mungkinlah kita tahu dari beberapa, sempat ada perdebatan secara teologis di dalam ruang virtual itu. Tapi itu yang cukup terjadi. Nah, rezim yang kedua adalah, minta tolong lanjut kok. Rezim yang kedua menurut Pak Bambang Sugiharto adalah kapitalisme. Menurut kapitalisme ini adalah begini, jadi dengan siasat individuasi. Siasat individuasi adalah bagaimana di dalam algoritma tertentu, misalnya akan ada kapitalisme akan mengakali tayangan visual agar perhatian individu itu tersergap secara eksklusif. Jadi baik mungkin melalui desain atau melalui gambar yang begitu wah gitu ya, orang jadi langsung terpatok. Jadi supaya jangan tidak memandang kepada yang lain lagi, tapi kepada virtual, kepada layar, supaya dia masuk di situ dalam pasar virtual itu. Jadi secara eksklusif. Nah, kemudian juga nanti akan ada yang namanya muncul rasa privasi, rasa keintiman eksklusif, untuk memancing hasrat itu supaya tidak henti menginginkan dan mencari, sehingga dia nanti tidak merasa puas, dia akan cari terus untuk bisa memenuhi harapannya. Masalahnya begini, di dalam budaya yang seperti ini, di dalam siasat yang seperti ini, konsumer itu tidak akan sempat berpikir kritis reflektif, karena akan dibanjiri terus. Kalau tadi Pak Romi mungkin bilang kayak seperti Tokopedia gitu ya,
Saya mungkin bilangnya kayak gini ya, kayak Netflix gitu ya. Saya masuk ke akun Netflix, begitu masuk, wow, itu karena begitu banyak tayangan-tayangan, gambar-gambar, film-film semua, dan dibanjirin terus. Mau nonton yang satu, tapi begitu nonton kadang, bosan gitu, ganti lagi, sehingga akhirnya terus-menerus terjadi. Nah, tidak sempat yang namanya terjadi berpikir kritis reflektif. Orang akan terus dibanjiri. Nah, mungkin hari Minggu, seperti dalam tulisan Pak Romi itu ya, dia sempat singgung. Biasanya kalau hari Minggu itu, kalau dalam grup WA gereja, biasanya linknya akan banyak sekali, link-link ibadah dikirim. Mungkin jemaat akan tergoda juga untuk menonton di situ. Tetapi ya, kembali, dia akan nonton banyak terus, ganti satu, ya sudah, tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan upaya kritis reflektif di situ. Maka pertanyaan saya mungkin adalah begini, boleh minta tolong lanjut, Pak? Jadi kembali, saya coba gemakan lagi. Jadi bagaimana menyikapi fantasmagoria dan rezim kebenaran. Jadi kalau di dalam pasar gereja virtual, tadi Pak Romi jelaskan ada rupa gereja yang seperti itu, maka saya coba ajak masuk lebih lagi, ada komodifikasi, gimana menyikapi komodifikasi, lalu kemudian bagaimana menyikapi banjiran pesona itu, termasuk pesona kesalehan yang terjadi dalam fantasmagoria, dan juga menyikapi rezim kebenaran yang terjadi kemudian chaotic yang bisa saja terjadi. Nah, itu mungkin saya kembalikan kepada Koroni. Oke, makasih Penginjil Bernard. Romi mau respon dulu? Ya, mungkin tambahkan sedikit ya, Koroni. Boleh. Ya, fantasmagoria ini memang kan ini salah satu ide pemikiran dari sama sih Jan Budryaat juga tentang bagaimana muncul dan menghilangnya citra itu dalam kecepatan tinggi, gitu ya. Jadi bayangannya itu kayak orang naik mobil, lalu saking cepatnya naik mobil sampai dia tidak lagi menikmati realitas yang di samping kiri dan kanannya. Jadi terlalu cepat sehingga itu membuat sebuah ruang itu menjadi padat gitu ya, menjadi padat karena terlalu banyaknya visual yang dia terima. Jadi citra-citra yang dia terima itu saking padatnya istilahnya implosi, jadi dia meledak di dalam dirinya karena terlalu banyak. Jadi bingung sendiri, yang fatalnya dia tidak bisa meresapi ini antara dua kata permainan kata, satu refleks, satu refleksi. Itu dua hal yang mungkin bisa dipakai. Karena saking banyaknya dia cuma refleks saja. Lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, ikut ibadah sana, ikut ibadah sini, webinar sana, webinar ini, terlalu banyak begitu ya. Akhirnya dia meledak di dalam, sehingga dia tidak ada momen untuk bisa menikmati, momen untuk bisa menemukan sebuah makna di dalamnya. Jadi ini betul katanya penginjil Michael, rezim seperti itu ada. Rezim itu bukan jangan dibayangkan semacam pemerintahan ya, tetapi sebuah kekuatan yang besar yang ada di dalam virtual reality. Saya sebenarnya yang sangat khawatir sih justru masalah rezim kapitalisnya itu ya, masalah sirkulasi ekonominya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, penginjil Melki sama penginjil Roni sesaleh apapun kalau main game online yang gamenya tembak-tembakan PUBG pasti bunuh-bunuhan orang juga kan di sana kan. Kenapa? Karena memang algoritmanya seperti itu. Karena memang rules-nya itu mainnya di sana. Jadi bayangannya sederhananya begitu. Ketika gereja itu masuk ke virtual reality, maka dia akan tunduk dengan algoritma yang ada di sana. Dan algoritma apa yang paling berkuasa di sana? Satu, yang tadi yang dikatakan bahwa ada semacam rezim yang disampaikan oleh penginjil Michael tadi. Tapi yang paling menakutkan justru sebenarnya sirkulasi ekonominya. Makanya saya tuliskan dalam artikel itu, kalau gereja terus bermain di virtual reality, hati-hati dengan bahaya itu. Ya, itu yang mungkin jadi di garis bawahi ya. Saya tidak anti teknologi, tetapi ada bahaya. Dia tidak netral ketika masuk ke virtual reality. Mungkin itu tanggapannya. Koroni, makasih. Oke, penginjil Melki ada respon? Ya, ini apa namanya, dua teman kita ini memang pikirannya sudah sangat jauh dari saya tepatnya. Tapi menarik sebenarnya yang dikatakan oleh maksudnya Koromi dan Kambe punya kesepakatan bersama bahwa ada sesuatu yang jadi horor menurut saya dalam bagian ini adalah kapitalisme ekonomi. Karena gini, bagi saya sih
orang dalam waktu-waktu terakhir ini seringkali kan semacam, kan kita ngomong virtual ya, seringkali ada perdebatan, seringkali ada yang namanya tanggapin sana, tanggapin sini, orang khotbah ini dan orang khotbah, lalu ada tanggapan, lalu sama juga orang yang khotbah sini, lalu ada tanggapan. Dan yang mengerikannya adalah orang lebih tertarik dengan hal itu daripada hal-hal yang reflektif tadi, daripada hal-hal yang bisa membangun, dan ketertarikan itu membuat orang-orang, ya ketika ada viewers dan ada subscribers dan segala macamnya, itu semua bicara tentang uang. Itu semua bicara tentang ekonomi. Semakin banyak viewers, ya kayak Koroni gitu, semakin banyak subscribers, itu semakin banyak, ya kita ngomong jujur aja, semakin banyak uangnya. Nah, saya nggak ngomong yang itu, tapi orang-orang tertentu yang sekarang ini sedang membangun hegemoni itu sebenarnya menjadi persoalan buat saya sebenarnya hari ini. Apakah tujuannya purely hanya menyampaikan firman Tuhan, atau sebenarnya ada behind the scene daripada itu. Bahkan beberapa waktu kemarin sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman, bahwa sebenarnya yang ini nggak cuma persoalan kapitalisme atau persoalan ekonomi, tapi ada persoalan menjadi, kalau kita ngomong rejim tadi, ada yang bicara tentang menguasai seseorang. Jadi kita kan dalam konteks ini kita semakin memberikan tanggapan terhadap segala sesuatu, pasti kita banyak followersnya dong. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita, dalam tanda petik, kita sudah menguasai mereka dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu menjadi ya rejim yang disampaikan oleh Kambe tadi. Jadi persoalan dalam hal ini sebenarnya bukan hanya persoalan virtual atau bukan virtual, tapi persoalan yang utamanya adalah, ya saya sempat catat sebenarnya, seberapa pure kita melakukan hal-hal seperti itu di dalam dunia virtual. Apakah memang benar kita mau menyampaikan itu tujuannya untuk membawa manusia untuk reflektif, yang tadi ada istilahnya daripada Kambe dan Koromi, atau hanya tujuan sesaat, yaitu ya bagian ekonomi, sorry to say, kapitalisme, dan kekuasaan. Di balik semua itu sebenarnya kalau kita bicara secara gamblang, ya pasti ada kaitannya ke sana. Tapi makanya tadi yang Kambe bilang itu tadi sebenarnya bahwa komoditas itu sudah terjadi pada masa reformasi dan berlanjut sampai hari ini sebenarnya. Dengan saya pribadi pun bikin channel YouTube, ujung-ujungnya apa nanti kalau sudah banyak viewers dan sudah banyak subscribers? Apakah benar-benar saya pure akan aku menyampaikan firman Tuhan saja? Nanti juga menjadi refleksi buat saya dan Koromi. Ini YouTuber misalnya ya. Ya, awalnya sih mungkin ya, awalnya nih. Karena kita belum punya followers, kita belum punya viewers yang banyak, mungkin masih pure Korom. Menjaga purity itu sepanjang hayat itu menjadi persoalan utama sebenarnya, dan itu yang perlu dijaga oleh gereja bagi saya hari ini. Seperti yang Koromi bilang tadi, apakah kita siap nggak dengan iklan? Dan mau nggak mau, untuk teman-teman hamba Tuhan yang sudah bikin channel YouTube yang sorry to say yang sudah banyak viewersnya, kita nggak bisa milih sekarang. Iklan pasti sudah ada. Tanpa dikasih tahu pun. Ya, udah siap dia mau pasang gitu ya. Iya, udah siap. Bahkan ketika kita klik ketika kita posting video itu di YouTube, ini Koroni juga pasti tahu lah ya, saya juga tahu soalnya. Kita ada pilihan, mau ada iklan apa enggak. Nah, itu menjadi perdebatan nurani menurut saya sih dalam hal ini. Dan syukur kepada Tuhan kalau seandainya gereja dalam hal-hal seperti ini masih bisa menjaga purity itu. Dalam konteks begini, harus mendesain YouTube channel-nya itu non-profit. Nah, kalau sudah non-profit, maka otomatis tidak akan ada iklan Korom. Mau pengusaha apapun dia.
Ya mungkin sekali-sekali nggak ada iklan, tapi kalau umpamanya tiba-tiba ada 12 bilang saya mau pasang iklan bayar 100 juta, dia hitung-hitung persembahan yang masuk kurang terus gimana gitu. Ya, itu bisa jadi perdebatan selanjutnya sih. Kalau memang Nah, itu nanti ke depan lah kita berdebat lagi. Makasih ya, itu sih lagi. dari tanggapan saya, Korom. Tapi sangat insightful dari apa yang disampaikan oleh para senior ini. Saya junior banget di antara kalian bertiga. Thank you, Korom. Makasih, penginjil Melki. Memang kalau saya lihat dari presentasinya penginjil Romi sama penginjil Bernard sih, refleksi saya gini. Ketika gereja tanda kutip dipaksa untuk online, apakah itu menjadi sebuah jawaban atau sebuah jawaban dari pergumulan gereja yang krisis dan kritis jemaat? Jadi kan kalau online itu kan dilihat oleh seluruh dunia dan followersnya dan yang mengikuti ibadah itu kan banyak seperti itu. Ya mudah-mudahan banyak. Cuman saya nggak tahu ya segi positifnya apa nih? Karena kalau saya lihat dari penginjil Romi tadi ada kekhawatiran yang saya tangkap nih kaitan dengan apa pasar gereja virtual yang kamu sampaikan. Itu judulnya menarik. Tapi nggak tahu apa betul ketakutan itu atau memang inilah realita yang memang harus kita terima, tinggal kita siapkan seperti apa gereja yang tetap berdiri pada kebenaran itu. Mungkin sebelum ke Koromi, Koron, saya ada sedikit kekhawatiran ketika masa-masa COVID ini, lalu kemudian kita beralih semua ke online. Oke lah, kita kan nggak anti seperti ini, kita memfasilitasi jemaat supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar berjumpa dengan Tuhan? Itu pertanyaan yang paling dasar. Nah, bagi saya sebenarnya, saya nggak anti ya, nggak anti. Sebenarnya masa COVID-19 ini menjadi ajang bagi kita sebenarnya untuk kembali kepada core-nya kekristenan itu di mana? Core-nya adalah keluarga. Maka seharusnya di dalam konteks ini, ketika kita, bagi saya gereja itu mestinya hanya contohnya ya, contoh saja, menyediakan semacam liturgi singkat, lalu serahkanlah itu kepada rumah tangga, atau blastlah itu melalui WA. Kita pakai teknologi nih. Lalu kemudian biarkanlah keluarga itu menikmati Tuhan berdasarkan konteks mereka masing-masing. Nah, ketika gereja online terjadi, semua itu menjadi hilang. Apa yang sebenarnya core kekristenan itu menjadi kembali lagi kepada gereja. Gereja lagi yang mengontrol, kamu harus beriman seperti ini, kamu harus menikmati firman Tuhan seperti ini. Kapan keluarga punya bagian dalam membesarkan anak? Tidak akan pernah terjadi. Dan kita sudah melakukan, itu menurut saya sih itu sebuah kesalahan gereja yang terjadi bertahun-tahun. Sehingga kita dalam tanda petik begini, gereja itu sebenarnya sedang terlibat aktif untuk tidak membuat jemaatnya itu bertumbuh. Kenapa saya ngomong begitu? Coba ya bayangkan sekarang ini, di sana ada webinar, di sini ada webinar, di sana ada webinar, di sini ada webinar. Kita kunyah makanan, lalu kita berikan kepada jemaat. Kapan dia bisa besar? Kapan dia bisa bertumbuh? Coba bayangin kalau seandainya Koroni, ini seandainya saja, Koroni minta apel dari saya, lalu saya kasih apel, tapi saya kunyah dulu. Koroni mau makan nggak? Saya potong dulu lah apelnya. Enggak, saya sudah kunyah dulu. Tentunya tidak akan dimakan karena lu udah kunyah, rasanya gimana? Lu udah makan isi-isinya. Nah, seharusnya supaya kita bisa menikmati apel itu, maka gua harus gigit apel itu, gua harus rasakan kulitnya seperti apa, hijaunya seperti apa, dan biarkanlah kulit apel itu tertinggal di gigi saya, contohnya gitu. Dan itu bagi saya lebih mendalam. Nah, bagi saya selama ini sebenarnya gereja itu sudah, dalam tanda petik ya, saya tidak menyalahkan 100%. Sudah salah kaprah sebenarnya. Kita tidak begitu menyiapkan keluarga-keluarga itu untuk bisa bertumbuh, untuk menyampaikan sesuatu di dalam keluarga. Maka
menarik sekali apa yang disampaikan oleh Martin Luther, karena teman-teman tadi singgung tentang reformasi. Martin Luther itu saya sangat suka sekali. Dia ngomong begini, orang tua atau bapak dan ibu itu tidak hanya sekedar melahirkan anaknya. Dia harus bertanggung jawab untuk membawa anaknya untuk dibaptis, tapi sekaligus juga menuntun anaknya untuk berjumpa dengan Yesus sejati. Maka dari situlah tumbuh generasi-generasi yang saleh, yang berguna bagi bangsa. Nah sekarang, apakah itu terjadi di dalam gereja? Sekarang tugas itu sudah beralih kepada kemana? Ke gereja sendiri. Makanya saya sangat suka sekali beberapa waktu kan gereja saya di Nias itu mereka melakukan ibadah, tapi ibadah di rumah. Nah menariknya, justru gereja seperti itu lebih maju menurut saya. Mereka membagikan liturgi kepada jemaatnya. Lalu siapa yang membacakan? Ya kita ngomong sajalah, siapa yang membacakan renungan? Kalau itu ditulis, ya pasti ayah atau ibu, pasti orang yang lebih dewasa. Tapi paling tidak kan ada semacam penafsiran dari tulisan itu, lalu ada semacam reflektif, lalu kemudian disampaikan kepada satu keluarga. Wah, indahnya gereja kalau seperti itu. Sorry, saya terlalu banyak ngomong. Terima kasih, Koroni dan. Terima kasih. Ya, meresponi dari Koroni tadi ya. Ini permisi tanya, cuma mungkin harus hati-hati dipahami ya. Jawabnya juga mungkin harus hati-hati. Kalau gereja itu aktif, gagap, lalu masuk ke dunia virtual semua ya. Yang kita mau lakukan ini bukan ketakutan sebenarnya, tetapi sebuah cara untuk menerangi bahwa rimba yang mau dimasuk itu hati-hati. Di sana ada rezim, ada hal yang harus dihati-hati gitu. Itu diterima bukan, jangan take it for granted ya, maksudnya tidak ada apa-apa, lalu dibayangkan itu sebagai sebuah kemajuan. Enggak juga, di dalam sana justru ada do dan undo tadi itu. Ketika dia masuk ke realitas virtual, di sana itu dia menghadapi musuh yang berbeda. Jadi makin yang dikatakan sama Melki tadi baik sekali. Jadi alternatifnya itu bukan menyerbu dunia virtual, lalu gagap, lalu seolah-olah kalau gerejanya sudah sangat virtual banget begitu ya, lalu merasa sudah lebih maju. Enggak juga. Di realitas virtual banyak hal yang perlu diperhatikan, dan kalau mau dikaji secara teologis juga banyak hal yang harus diperhatikan secara detail begitu ya. Jadi mungkin yang disampaikan penginjil Melki baik tadi ya, bahwa mungkin alternatifnya bukan langsung lari ke virtual dengan gagap dan cepat, mungkin lari ke keluarga. Kenapa harus mempercepat? Bisa jadi juga memperlambat gitu ya. Nah, saya mau kasih ilustrasi yang tadi saya katakan harus hati-hati ditanggapinya. Coba bayangkan ya teman-teman saudara kita yang muslim. Kenapa mereka tidak mengadakan sholat Jumat lalu ditayangkan secara virtual? Ya kan? Padahal kan kalau sholat Jumat mereka masjid ditutup, lalu tayangkan imamnya di masjid, lalu di rumah orang semuanya buka kanal YouTube atau mungkin Zoom atau apa live, lalu mereka sholat Jumat sama-sama. Kenapa tidak seperti itu? Jawabannya mungkin mereka lebih maju. Kenapa? Karena mereka ngerti kesakralan itu tidak harus masuk ke ruang virtual. Jadi ini hati-hati pilihan-pilihan ini jangan sampai terdesak ya. Mungkin karena kekristenan terlalu dekat dengan sekularisme ya. Makanya segala sesuatu yang dianggap maju secara teknologi langsung diambil lalu dirasa sebagai sesuatu yang menjauhi ya, berevolusi. Padahal ternyata di sana juga banyak jebakan gitu ya. Ya tadi komodifikasi, kapitalisme, budaya citra, belum lagi sebenarnya bukan masalah ekonomi saja penginjil Melki. Orang masuk di YouTube itu ada semacam pemusatan diri. Jadi budaya tontonan itu membuat kita itu ditonton oleh banyak orang. Dan itu ada jebakan-jebakannya. Narsisius, merasa diri begini dan begitu. Coba lihat mereka yang siap di webinar-webinar itu. Kebanyakan dari mereka itu kan pakaiannya harus disetting, tempatnya harus disetting, gereja-gereja yang seperti itu kan. Dan akhirnya memunculkan citra yang kadang-kala tidak sesuai dengan realitasnya. Ya, itu suatu hal yang sangat jauh palsu banget ya. Tapi ada hal yang juga harus diperhatikan. Kadang-kala ketika masuk di dunia virtual, hal yang penting dengan hal yang tidak penting itu bercampur aduk. Ya. Contoh, saya mau katakan hari ini kan banyak berita tentang Luna Maya, Syahrini, dan lain sebagainya begitu kan. Itu kan tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi kalau kita pergi ke tukang pasar atau di mana, mereka menceritakan itu.
Jadi artinya hal yang remeh yang ada di dunia virtual yang ditonton itu juga mereka serap dan mereka pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, budaya virtual ini dangkal sekali, akan membuat kita jauh dari kedalaman karena sifatnya refleks, bukan refleksi. Jadi mungkin itu yang harus hati-hati. Kalau mau dipakai juga silakan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa ini ada rimba yang harus diperhatikan, ada binatang buasnya di sana, begitu ya. Terima kasih. Mungkin ini tanggapannya. Mungkin penginjil Michael mau tanggapi, silakan. Atau mungkin audiensnya, Koro Iya, ini siapa tahu ada yang mau silakan tanya. teman-teman. Mungkin. Kalau ada yang mau respon, Justin, Esther, atau Andre Fitri, kalau mau ditanya, kalau mau nanya boleh. Kalau kaitan dengan pasar gereja virtual, apakah ada batas-batasnya, Rom? Kaitan dengan, oh ini batas aman dan jangan lewati batas ini kalau bisa membahayakan. Misalnya kalau konteks kita kan adalah kehidupan bergereja. Ya, kalau saya bukan orang yang terlibat aktif di gereja, mungkin bapak-bapak gembala ini yang lebih tahu batasannya di mana ya. Saya cuma akademisi, jadi lihat itu dari sisi-sisi akademis dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang saya pikirkan belum tentu juga terjadi sih, tapi mungkin Pak Melki atau siapa yang di dunia gereja mungkin jauh lebih tahu lah batasannya itu ya. Mungkin Pak Melki kayaknya, silakan Pak. Kenapa saya panggil saya Pak? Gimana penginjil Melki, silakan. Bagi saya sih kan kita sudah ini udah kecemplung lah ini. Namanya kecemplung kan nggak bisa diapa-apain kan. Ya pekerjaan kita sekarang adalah bagaimana membawa nilai atau values yang dari offline ke online. Itu yang menjadi pergumulan sebenarnya bagi saya kalau hari ini. Bagaimana contohnya kesakralan yang ada dalam konteks konvensional dibawa ke dalam konteks streaming dan online. Nah, itu butuh perjuangan bagi mereka yang sedang ibadah contohnya. Karena itu nggak gampang, ya seperti Koromi tadi bilang, Kambe tadi bilang, ada banyak sebenarnya distraksi yang ada ketika kita nonton. Beberapa kali ya saya coba ya ibadah online karena memang ada beberapa kali kami tidak ada kebaktian di gereja lalu kemudian harus ikut online. Jujur teman-teman, saya tidak enjoy. Saya masih merasa ini kok begini ya. Ya waktu saya jujur saja ketika kami sedang ibadah saya sama istri ya kita ngobrol ini. Itu menjadi pergumulan menurut saya. Bagaimana membawa value dari ibadah konvensional itu kepada, misalnya ke dalam ibadah online. Nah, nilai-nilainya itu apa saja, lalu terapkanlah di situ. Nah, itu memang sangat susah sih bagi saya secara pribadi untuk melakukannya. Nah, apalagi dengan jemaat-jemaat kita. Banyak sekali kalau di rumah itu kan banyak sekali distraksi. Makanya sebenarnya dianjurkan kalau bisa harus mendesain ruangan benar-benar ruangan yang nyaman. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa make sure bahwa di rumah jemaat itu punya ruang yang nyaman untuk beribadah? Jangan-jangan dia ibadah lewat handphone. Kalau dia handphone, tiba-tiba ada WA dari Koroni, ada WA dari Kambe, gimana? Jawab dulu. Nah, kita sering melarang kan jemaat jangan main handphone. Nah, sekarang kita mainlah handphone. Nah, itu pergumulan bagi saya sebenarnya Korom dalam persoalan ini. Ya gimana sih gembala-gembala ini? Ini Pak Michael juga ini kan mau jadi gembala nanti pulang ke Palu. Ini gimana coba tanggapannya? Waduh. Saya justru mau mendengar yang sudah lama di gereja nih. Tapi itu pergumulan utamanya kok. Kita nggak bisa memaksa sih. Saya jujur karena saya pernah ngajar katekisasi ya. Ngajar katekisasi lalu kemudian ada satu teman karena virtual kayak pakai Zoom gitu.
Dia lupa matiin kamera. Lalu teman-teman tahu ya di mana? Dia tempat tidur, ada selimutnya, lagi gelap, dia tidur. Nah, sekarang siapa yang mau memastikan itu? Nah, makanya tadi kalau bagi saya memberikan alternatif. Ya, mari kita offline saja seperti kita menyebarkan itu, karena itu akan lebih menjaga sih bagi saya. Lebih menjaga kesakralan itu, lebih menjaga kita bisa face to face dengan orang. Nah, persoalannya kita sudah gagal mempersiapkan imam-imam kecil sebelum ini, sehingga hari ini kita tidak punya pegangan di rumah tangga masing-masing. Ya, siapa yang salah? Ya kita. Ya, gereja. Makanya menarik sekali kalau penerapan buku Faith at Home itu bisa terjadi di dalam anggota gereja kita sebenarnya. Itu bagi saya, Korom. Thank you. Makasih. Betul sih, saya setuju dengan Melki, karena memang sepertinya kita, bukan kita ya, gereja-gereja itu memang sentralisasi kepada misalnya hamba Tuhan dan kemudian kurang mempersiapkan jemaat untuk sesuatu yang ya seperti pandemi ini kan nggak ada yang duga nih. Dari yang tiap minggu rutin ke gereja, ibadah satu arah, tiba-tiba semuanya mencar, dan akhirnya solusi tercepat adalah memang online kan untuk sementara. Jadi cuman memang yang saya pikirkan setelah pandemi ini, ketika kita nggak bisa tutup mata kaitan dengan jemaat yang sudah terbiasa 3 bulan ini dibentuk, tanda kutip, dengan online. Terus tiba-tiba mereka ketika pasca pandemi mereka kembali lagi ke gereja, juga nggak mungkin 100% mereka kembali nyaman, tanda kutipnya, ke gereja kan. Ya itu memang tantangan selanjutnya yang akan dihadapi oleh pemimpin gereja sih, tebakan saya. Dan termasuk Koroni yang harus menghadapinya. Dan Kambe. Yang akan jadi gembala. Mungkin yang menarik itu yang batasan tadi ya. Saya justru tadinya pengen tahu nih kira-kira yang bisa diterapkan, karena memang kan dari Melki sama Koroni kan yang lama pelayanan di gereja. Saya setelah ini kan harus kembali setelah menempuh studi, jadi harus adaptasi lagi. Nah, tapi kalau saya mungkin bukan berpikir batasan. Saya mungkin lanjut dari Melki tadi tentang nilai. Jadi gimana ya kita create nilai apa yang mau value-nya apa yang mau dikembangkan dalam produk ini gitu. Jadi kalau tadi dalam komoditi ya, komodifikasi itu yang ditekankan adalah nilai tukar ekonominya daripada nilai gunanya, maka ya kita kembangkan nilai gunanya. Nilai gunanya ini kita create gitu. Nah, nilai gunanya ini apa bagi orang yang ingin kita bagikan. Jadi jangan hanya menekankan tukar ekonominya. Nah, nilai ini tentunya ya tiap gereja punya bentukan masing-masing gitu kan, karena tadi berkaitan seperti Romi bilang, berkaitan dengan konteks, berkaitan dengan mungkin tradisi teologinya, berkaitan dengan refleksi masing-masing. Jadi silakan create nilainya. Lalu kemudian selain nilai ya saya pikir ada narasi yang membungkus nilai-nilai itu, narasi yang akan menggerakkan orang-orang untuk menghidupi nilai-nilai itu. Jadi bagaimana sebenarnya gereja yang membrand dirinya dengan narasi supaya nilai-nilai itu bisa dihidupi. Tetapi ya kembali isinya apa, nilai-nilainya apa ya silakan gitu, karena pergumulannya konteksnya masing-masing ya. Jadi sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ya begini, jadi menariknya adalah ketika kita create nilai, ketika kita create narasi,
kita lemparkan itu, jangan lupa tadi kayak saya bilang, konsumen yang saya temukan itu adalah konsumennya jangan lupa, mereka tidak pasif, jadi mereka aktif, bahkan mungkin hiperaktif gitu, karena bisa ciptakan counter narasi atau counter nilai gitu. Nah, maka mungkin nanti di sini yang Romi mesti masuk nih, dari artikel yang dia sempat singgung tadi. Karena memang sempat dalam artikel itu sempat disinggung tentang kolaborasi untuk create nilai, create narasi. Jadi seperti itu yang saya kira yang tetap perlu dikembangkan. Meskipun memang kita tidak akan bisa memastikan bahwa semua orang akan setuju dengan itu, tetapi bagaimana ini tetap bisa dipertanggungjawabkan dalam hal itu. Nah, itu yang mungkin saya bisa bagikan gitu kali ya. Gimana, Romi? Ya, kalau tanya sama saya pasti ya harus berhati-hati dengan medium virtual reality ya. Kenapa? Karena di sana terjadi pemadatan ruang gitu ya. Jadi memang yang selama ini didengung-dengungkan bahwa real time-nya itu sama. Kayak hari ini saya di sini dan teman-teman di sana. Tapi ketika kita online seperti ini, ruang yang sesungguhnya itu hilang, begitu kan? Kenapa? Karena kita itu meledak di dalam citra yang visual ini, tontonan ini, begitu. Nah, kalau ruangnya hilang, belum lagi ditambah dengan kecepatannya terlalu cepat, karena citra yang muncul terlalu banyak. Citra itu banyak ya, apa yang kita lihat, apa yang orang melihat kita, itu citra semua yang muncul ya. Itu terlalu banyak, lalu kalau ditanya bagaimana menciptakan sebuah nilai di tengah ruang yang seperti itu sama dengan Michael tanya kepada saya, gimana waktu kamu naik mobil dengan begitu kencang, lalu kamu bilang, Rom, coba kamu perhatikan, ada pohon di sana, perhatikan dengan detail, rumah itu perhatikan. Gak mungkin saya bisa perhatikan rumah dan pohon itu. Karena memang mediumnya itu terlalu cepat. Mediumnya itu berganti gitu ya. Realitas virtual ini kan cepat sekali, tumpukan, berganti gitu. Orang cepat bosan gitu ya, sensasi saja gitu kan. Kita coba contoh ya, bahkan hal yang tidak penting pun kadang-kadang kita nonton, hal yang tidak penting, contoh, kayak ada video barusan KKI makan pentol gitu ya. Semua itu jadi viral, orang pergi lihat semua, orang lihat Atta Halilintar begitu. Setelah lihat kita baru mikir, nggak penting banget ya kita nonton begitu ya. Kenapa? Karena memang realitas virtual itu kecepatan, pemadatan ruang, lalu kalau istilah kasarnya ruang ketidakberpikiran. Jadi berpikirnya itu nggak ada di sana begitu. Jadi sekarang medium ini mau dipakai gimana? Nggak mungkin begitu. Itu sama dengan mau paksa saya gimana nyebrang sungai pakai sepeda begitu kan. Jadi bagi saya setuju dengan Melki, porsinya aja diatur. Ruang yang virtualnya jangan terlalu optimis dengan virtual, lalu 80% virtual. Bahkan kemarin dalam satu webinar ada pendeta yang udah mau siap-siap, mau buat gereja 100% virtual. Dia bunuh diri sendiri dengan situasi seperti itu, gitu ya. Kalau kita yang sudah punya konvensional, dibagi aja batasannya. Kapan virtual, kapan ini presentasinya dibagi gitu ya. Kenapa? Kalau kita bisa bagi dengan baik, maka kita akan bisa menyaring makna yang tadi diharapkan bisa muncul begitu ya. Makna itu muncul kalau di dalam sesuatu yang jauh lebih lambat gitu, di mana citra itu tidak meledak terlalu banyak. Ya kita habis lihat ibadah online, jangankan waktu habis lihat, sementara lihat pun distraksi sana sini kan banyak juga gitu ya. Nah itu mengganggu sekali gitu. Jadi bagi saya kalau memang mau cari nilainya, mau cari maknanya, matikan handphone, kembali ke keluarga, matikan handphone. Kenapa? Kalau di ruang virtual itu, pemadatan ruang seperti itu, orang tidak bisa berelasi dengan ruang yang sesungguhnya dan juga dengan alam ini, ya kan? Karena dia kan budaya tontonan, melihat, dia cuma visual aja. Tetapi relasinya dengan alam, relasinya dengan ruang, ini tidak ada, hilang semua. Jadi kalau ditanya gimana, ya matikan handphone, kembali ke rumah, ibadah apa adanya, ada bahan, lalu kita ibadah, nggak usah nonton. Nonton 2 jam, 3 jam, juga yang dinonton juga orang yang kadangkala bergaya seperti boyband Korea atau girl band Korea di ibadah-ibadah virtual itu gitu ya. Semua ingin terkenal begitu dan lain sebagainya. Terlalu banyak pesona yang kadangkala terlalu penting begitu. Ya ini tanggapan mungkin agak sedikit sarkas, tapi saya rasa teman-teman bisa tangkap masukan saya. Pendeta itu kan kalau dia mau muncul online kan bergaya dulu dia kan.
Dia pilih jas yang paling bagus, dia pilih waktu yang paling bagus. Nah, usah itu, saya aja tadi mau online juga pilih-pilih sudut yang paling bagus, cahaya yang paling bagus. Itu semua palsu kan? Ya kan? Itu semua palsu yang dilihat, yang tampil di screen ini kan screen yang tanda petik palsu. Ada banyak hal yang sudah dimanipulasi begitu. Jadi kalau mau cari yang real, yang penuh makna, yang benar-benar, kembali ke ruang, memang tidak terlalu cepat, tetapi jauh lebih bermakna. Ya bagi saya sih begitu ya. Terima kasih. Ya betul yang Koromi bilang sih, kita nggak melihat faktanya. Saya nggak tahu kalau Koromi pakai celana pendek apa enggak. Koromi tidak tahu kalau saya pakai celana pendek apa enggak. Kan kita nggak bisa lihat faktanya. Betul, kita cuma framing ini aja ya. Iya. Dan saya tadi lagi mikir-mikir nih, kan ada di dalam Seven Secret Pathway of Christianity gitu, melalui spiritualitas. Saya tidak menemukan apakah ada orang yang bisa bertemu melalui virtual. Mungkin ditambah, itu kan berapa dia dapat 12 ya, tambah jadi 13, itu angka sial kan. Secret Pathway itu ya. Nanti penulisnya harus tambah berarti kalau memang seandainya dia menemukan hal yang baru ya melalui virtual. Iya, tapi saya yakin dia terlalu banyak nonton virtual, dia tidak mendalam juga maknanya lagi. Ya. Ini guyonan-guyonan ya. Terima kasih. Ya. Mungkin audiens yang lain kita jadi ngomong sendiri nih. Oke, Esther sama Andre Fitri mau respon? Kalau di chat sih mereka bilang cukup mendengar dan menyimak. Wah. Oke. Oke, terakhir mungkin Rom, konklusimu apa dari konsep yang kamu tulis ini? Ya, konklusi saya kalimat penutupnya yang paling menakutkan bukan membayangkan orang buat robot mirip manusia begitu ya, mesin-mesin mirip manusia. Tapi yang paling menakutkan ketika manusia berpikir jadi kayak mesin, itu paling menakutkan sekali. Jadi bukan kayak komputer makin mirip manusia, tapi manusianya makin berpikir seperti mesin. Ya, berpikir seperti mesin itu kan maunya cepat, maunya real time, maunya banyak dan lain sebagainya. Kita ini bukan artificial intelligence. Kita ini manusia yang membutuhkan ruang dan sedikit lambat dan penuh makna. Nggak harus refleks, tetapi refleksi ya. Mungkin itu aja, makasih. Oke, terima kasih Penghir Romi, Penghir Michael Bernard, Penghir Melki, dan Esther dan Andre Fitri yang boleh join hari ini. Ada tulisan sangat memberkati loh, menyayat hati saya. Sangat benar Pak Romi ini. Bisa kayak pakai sembilu kah? Oke, kita akan tutup acara kita ngopi hari ini. Minta Melki deh doa ya. Nggak usah doain ulang tahun lagi. Oke, silakan. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk diskusi yang indah yang terjadi malam hari ini, dan kami bersyukur Tuhan memberikan insight-insight yang baru di dalam kami, sehingga kami harus berpikir ulang tentang pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin gerejamu, kepada tiap-tiap kami, dan biarlah senantiasa nama-Mu saja yang dimuliakan dalam setiap hal yang kami kerjakan ini. Kami akan berpisah, kami mohon Engkau selalu serta kami, dan menuntun langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Senin depan kita jumpa lagi. Terima kasih. Ya. Thank you, Korom. Topik yang lain. Bye. God bless ya. Bye. God bless. God bless. God bless. Bye-bye. Halo rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.